Nadia, Nadia, mau? Mau? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa di channelnya Ulin Nama Vlog. Semoga kita semua diberikan kesehatan zahir batin, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusan baiknya. Di video kali ini aku mau share kegiatanku di pagi hari sampai sore hari. Pagi harinya aku mau membuat bumbu dasar putih. Karena stok bumbu dasar putih di dalam kulkas sudah habis. Untuk resepnya seperti biasa ya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian dicoper atau di blender menggunakan minyak goreng. Setelah dicoper ataupun di blender, kalau aku biasanya ditumis terlebih dahulu sampai 15 menit supaya bumbunya matang dan bisa disimpan di chiller. Untuk menumisnya usahakan menggunakan minyak goreng yang banyak ya, supaya tahan lama sampai bumbu dasarnya habis. Karena bumbu dasar putih ini nanti akan disimpan di dalam chiller dan meminimalisir penyimpanan di dalam freezer. Bumbu dasar putih ini memang sengaja aku simpan di dalam chiller ya, karena kulkas bagian freezer sudah penuh bahan makanan yang tidak bisa disimpan di dalam chiller. Maklumlah, kulkas yang aku punyai ini adalah kulkas dengan pintu satu, jadi tidak banyak makanan yang bisa disimpan di dalam freezer. Setelah bumbu dasar putihnya ditumis sampai setengah matang, lalu tunggu sampai dingin, kemudian dimasukkan di dalam toples panjang seperti ini. Sebenarnya untuk bumbu seperti ini lebih enak dimasukkan di kotak kaca atau di toples kaca. Tetapi karena saya memanfaatkan pintu kulkas untuk menyimpan bumbu yang banyak, akhirnya saya memutuskan menggunakan toples panjang seperti ini supaya lebih hemat ruang. Nah, seperti ini ya. Di pintu kulkas ini saya bisa menyimpan berbagai jenis bumbu dan juga minuman. Kemudian di sore harinya saya mau membersihkan tempat stok bahan makanan yang sudah acak adul seperti ini. Pertama-tama saya turunkan semua bahan makanan yang tersisa di dalam lemari, kemudian dibersihkan sampai bersih. Sebenarnya belanjaan ini sudah nangkring di atas meja sejak 2 hari yang lalu ya, tapi karena saya belum sempat, akhirnya pekerjaannya tertunda sampai sekarang. Kemudian untuk bahan makanan yang kering, saya simpan di dalam kotak donat yang besar seperti ini. Selain harganya murah, kotak donat ini juga muat banyak untuk menyimpan bahan makanan. Kemudian ditutup dan dimasukkan lemari supaya mudah ketika mengambilnya nanti. Sebenarnya untuk stok mie ini terlalu kebanyakan ya, makanya tidak bisa ditutup seperti ini. Nah, kalau disimpan di dalam kotak donat seperti ini lebih terorganisir dan ketika mengambilnya lebih mudah dan juga tidak berantakan. Kemudian untuk bagian atas saya gunakan menyimpan bahan makanan seperti tepung-tepungan, makaroni, atau bahan makanan yang gurih-gurih. Penyimpanannya saya menggunakan kotak donat yang lebih besar dari yang sebelumnya tadi, supaya lebih muat banyak barang dan tentunya diukur terlebih dahulu besar kecilnya ruang yang ada di lemari ya. Saya lebih memilih menyimpan di dalam kotak donat yang ada tutupnya dan di atasnya juga bisa ditempati bahan makanan yang lainnya tanpa takut berantakan. Kemudian ditutup seperti ini lalu dimasukkan di bagian lemari yang atas. Apalagi biasanya bapak-bapak itu kalau mengambil sesuatu pasti berantakan. Dengan metode seperti ini tidak lagi takut berantakan dan gampang banget ketika mencarinya. Setelah stok pertepungan dan bahan makanan yang gurih-gurih sudah dimasukkan, kemudian ganti memasukkan stok susu dan juga perbotolan. Untuk stok susu dan perbotolan saya simpan di dalam kotak panjang dan bening seperti ini. Stok susu dan perbotolan ini tidak ada tutupnya ya, karena kebetulan saya juga dikasih tetangga. Dan kebetulan ukurannya sama dengan ukuran lemari, jadi saya gunakan untuk menyimpan susu dan perbotolan. Kemudian untuk stok persasetan, saya sengaja digunting terlebih dahulu supaya mudah ketika mengambilnya. Digunting semuanya ya, kemudian dimasukkan di dalam plastik atau kotak per bagian masing-masing. Kotak penyimpanan yang satu ini khusus untuk stok bahan makanan yang manis-manis dan juga bahan makanan yang tersimpan di dalam saset. Seperti halnya kopi saset, susu saset, dan juga aneka bumbu yang sasetan. Untuk kopi, susu, dan aneka bumbu seperti saori, kecap, saus sambal, saya lebih memilih yang sasetan ya. Selain praktis dan takarannya pas ketika dibuat, tidak lagi memikirkan tempat penyimpanannya. Di dalam kotak penyimpanan ini, selain untuk menyimpan bahan makanan yang manis-manis, biasanya saya gunakan untuk menyimpan sebagian snacknya si kecil.
Sebenarnya untuk susu seperti Milo, Bang Bang Drink, Energen, saya tidak sering meminumnya ya. Jadi per bulan itu kadang beli, kadang tidak, tergantung keinginan dan juga keuangan. Karena budget belanja bulanan saya memang saya buat ngepres banget ya. Maklum ya teman-teman, karena masih banyak yang harus diperjuangkan dengan uang tabungan. Jadi sementara harus bertahan dengan keadaan seperti ini, tetap disyukuri dan harus semangat. Setelah selesai ditata, kemudian dimasukkan lemari dan ditempatkan di atas tempat mie instan tadi. Dilanjutkan memasukkan perbotolan yang tidak muat ditempatkan di kontainer tadi. Di kardus coklat itu isinya ada sedotan susu, obat-obatan, dan juga barang-barang kecil yang lainnya. Ditata serapi mungkin ya, supaya enak dipandang dan juga mudah ketika mengambilnya. Lanjut di bagian yang non-konsumsi. Untuk bagian non-konsumsi ini saya taruh di lemari yang berbeda ya. Dan saya memang lebih suka membeli persabunan, sampo itu yang sasetan teman-teman, supaya mudah dan takarannya pas. Untuk barang-barang yang sasetan saya taruh di kardus coklat itu ya, supaya mudah ketika mengambilnya. Kemudian ditata rapi dan dimasukkan di lemari yang satunya. Nah, kalau sudah seperti ini pasti lega ya, dan alhamdulillah sudah mempunyai stok untuk 1 bulan ke depan. Setelah selesai menata semua barang belanjaan, jangan lupa lipat kembali tas belanjanya, dilipat serapi mungkin dan sekecil mungkin supaya bisa ditaruh di dalam tas. Saya biasanya jaga-jaga membawa tas belanja 2 buah ya, yang satunya untuk barang yang konsumsi, yang satunya untuk yang non-konsumsi. Karena biasanya di swalayan ataupun di toko besar, di kotaku sudah tidak lagi menyediakan kantong plastik. Jadi harus mempersiapkan kantong belanja sendiri ya. Setelah dilipat dengan rapi, kemudian diselipkan di tas bagian samping, atau bisa juga ditaruh di dalam tas ya, supaya tidak ketinggalan atau tidak bingung jika sewaktu-waktu berbelanja. Setelah semua barang-barang tertata rapi dan dimasukkan ke dalam tempatnya, sekarang waktunya catat mencatat. Kebiasaan yang sering saya lakukan setelah berbelanja yaitu mencatat semua pengeluaran dan juga harga per barang masing-masing. Hal ini merupakan salah satu trik supaya ketika kita berbelanja bulan berikutnya tidak boros dan tidak melebihi target belanja bulanan. Karena sudah mengetahui harga per barang masing-masing yang akan kita beli dan yang akan kita butuhkan. Jadi sewaktu kita berbelanja, tinggal membawa uang pas sesuai kebutuhan yang akan kita beli dan bisa ditambahkan sedikit untuk jaga-jaga jika harganya naik. Untuk tips mengenai belanja bulanan hemat dan tidak boros, bisa dicek di video sebelumnya ya. Manfaat lain dari menulis truk belanja seperti ini adalah kita akan mengetahui berapa banyak pengeluaran belanja pada bulan ini. Dan kita juga akan mengetahui pengeluaran terbanyak di bagian apa. Jadi kita tetap bisa mengontrol pengeluaran belanja per bulannya. Kebiasaan yang juga sering saya lakukan, semisal bulan ini belanjanya over budget nih. Jadi bulan berikutnya kita bisa menggantinya dengan nominal yang sama di bulan sebelumnya. Contohnya bulan September kemarin semisal saya belanja kebutuhan rumah habis sekitar 130. Jadi bulan Oktobernya saya harus belanja kebutuhan rumah habis 70.000 dan untuk snack si kecil 50.000. Dengan begitu budget belanja bulanan tetap terkontrol dengan baik dan tidak menggeser budget kebutuhan yang lainnya. Disclaimer ya, untuk belanja bulanan yang saya lakukan di sini tidak termasuk belanja minyak, belanja beras, dan juga belanja gas. Jadi hanya belanja kebutuhan dapur seperti bumbu, mie, tepung-tepungan, dan juga belanja persabunan. Dan ada lagi belanja snack. Untuk tips seperti ini boleh ditiru, boleh tidak ya. Saya yakin dan percaya masing-masing orang mempunyai cara terjitu untuk mengatasi belanja bulanan tidak boros dan hemat menurut versi mereka. Jadi tidak bisa disamakan ya. Karena kebutuhan dan tujuan per masing-masing keluarga itu sangatlah beragam. Ada yang contohnya di bagian A dia sangat menghemat sekali dan di bagian B dia boros karena memang butuh. Seperti itu ya teman-teman contohnya, dan di video ini saya hanya sedikit sharing kebiasaan yang sering saya lakukan. Semoga bermanfaat ya. Jika sudah ditulis semuanya, kemudian struk belanja tadi direkatkan dengan catatan, lalu ditempelkan di dalam buku. Sebenarnya lebih gampang menggunakan lem oles ya, daripada menggunakan lem jadul seperti ini. Tapi karena adanya di rumah ini, kita gunakan barang seadanya saja ya.
Dan untuk teman-teman yang mungkin menginginkan barang-barang yang sama seperti yang saya gunakan di video, untuk link pembeliannya saya tuliskan di deskripsi ya. Tinggal dicek dan langsung dibeli. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.